welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku rekamannya malam-malam karena ini kita masih di acara pisah sambut untuk narasumber kita kali ini. Di situ tempatnya. Nah, kali ini saya bersama seorang bintang tamu yang cukup spesial dan saya mau bacakan narasinya sekarang. Intro dulu ya. Saat ini kita bersama seorang dukuh termuda di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Dan seorang dukuh ini dilantik pada tanggal 3 Agustus 2020 pada usia yang belum genap 23 tahun karena beliau ini lahir pada tanggal 12 November 1997. Dan dia adalah seorang wanita yang bernama Sandika Abdi Hoirinsani. Beliau ini baru saja lulus dari sebuah universitas ternama di Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan pendidikan geografi. Jadi menurut informasi dari Mbah Google yang sudah saya cari sebelumnya, ada kepala desa ataupun kepala dusun termuda yang dilantik pada tahun 2019, yaitu Lia Hidayati, daerah Pengasih Kulon Progo, yang lahir tahun 1993, yang dilantik tahun 2019. Dan Gitarit Ratna Sarituk, kepala desa di Sulawesi Utara, beliau juga lahir tahun 1993. Kemudian Aisyah Putri, dia di Kelurahan Lumbung Rejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, yaitu sama-sama di Yogyakarta. Kelahiran 4 Mei 1995. Sedangkan pemimpin kita kali ini lahir pada tahun 1997. Hai, dan sekarang kita udah bersama beliau, sang dukuh termuda di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Jadi di sini kita ngobrol santai-santai aja ya. Beliau ini bernama Mbak Sandika Abdi Hoirinsani, kelahiran Bantul 12 November 1997. Betul? Betul. Nah, saya dengar-dengar belum lama ini baru lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan geografi. Iya, benar. Nah, kenapa sih berminat untuk mencalonkan diri menjadi dukuh? Kalau ceritanya sih, ini Mbak, nanti nggak kelihatan. Kalau ceritanya sih dulu udah lama sih, akhir tahun 2019 kan. Ada cerita, ada lowongan jadi dukuh gitu kan. Waktu itu masih kuliah, masih ngerjain skripsi, kepikiran buat coba daftar gitu. Tapi kan terus udah lama nggak ada kabar. Oh ya udah, aku fokus skripsi aja. Terus akhirnya pagi-pagi itu dapat selebaran informasi pendaftaran. Terus dikasih ke saya kan sama ibu saya. Terus tak tanyain lah, ini suruh diapain, kan tanya gitu. Ya udah dicoba aja, didaftar gitu kan katanya. Terus masih belum mau daftar, udah maksudnya dari pas awal terus pas akhir itu tadinya udah hilang semangatnya gitu. Terus malam minggu kan penutupan kan hari Rabu. Malam minggunya aku baru gerak. Ketika diajak salah satu peserta yang lain lah terus diajak, ayo Rin gerak cari syarat-syarat gitulah, cari syarat-syarat. Akhirnya mulai cari syarat-syarat itu baru hari Minggu. Hari Minggu pelantikan tuh hari apa ya? Bukan. Maksudnya ujiannya hari apa? Ujian tanggal 21 hari apa? Oh, tanggal 21 ya, tanggal 21 Juli 2020. Itu ujian di UMY
Nah, waktu kan kita kepo-kepo nih, ujiannya itu ngapain aja sih? Ujiannya itu ada yang pertama ujian tertulis. Ujian tertulis itu ada pilihan ganda sama esai. Terus yang kedua ada ujian psikotes. Psikotes itu nanti ada 3 jenis lah psikotesnya. Ada yang kayak matematika, bahasa Indonesia, sama gambar-gambar itu. Terus yang ketiga itu ujian praktek. Yang keempat itu wawancara sama penilainya lah, sama tim penilainya. Waktu itu kebetulan penilainya itu dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan sama kepala laboratoriumnya Ilmu Pemerintahan UNY gitu. Ditanya apa aja, Mbak? Ditanya pas wawancara. Nah, Saya tergolong kayaknya sih yang paling cepat diwawancara. Yang lainnya kan 10 menit gitu, kayaknya saya sebelum 10 menit udah keluar. Yang ditanyain cuman bahasa lainnya apa visi misi kamu, cuman itu. Nanti terus dicari lebih dalam lagi, visi misiku apa, tak jawab apa, terus dicari lebih dalam lagi. jadi visi misinya untuk mendaftar dukuh atau visi misi untuk setelah jadi dukuh? Visi misi kalau kamu jadi dukuh itu kamu mau ngapain, kamu pengen dusun kamu itu gimana gitu. Coba diterangkan di sini. Visi misi setelah menjadi dukuh dan sekarang kan sudah menjadi dukuh nih. Visi misinya apa sih? Apa ya Mbak? Apa coba? Apa ya? Kalau waktu itu kebetulan skripsiku itu tentang ketahanan pangan rumah tangga. Jadi hubungan antara pemanfaatan lahan pekarangan dengan kondisi ketahanan rumah tangga di Desa Panjangrejo juga. Kebetulan sampel yang diambil itu dusun Gedangan sama dusun Gunung Puyuh. Akhirnya kan waktu itu kan ujiannya mepet-mepet, ujian jadi dukuh kan mepet-mepet sama ujian skripsi. Nah yang di kepala saya kan isinya skripsi semua kebetulan. Nah jadi pas ditanyain ya yang kelar itu. Soalnya kan emang saya memperhatikan juga di lingkungan dusun Gedangan itu banyak lahan pekarangan yang begitu saja cuma dimanfaatkan untuk menanam pohon pisang, itu pun nggak dirawat. Saya melihat ada potensi lain yang wah ini kalau dikembangkan bisa jadi lebih semoga lebih maju gitu dusunnya. Melihat potensi itu, tapi baru punya gambaran aja sih, belum mulai gerak untuk merealisasikannya. Mungkin salah satu cara merealisasikannya jadi dukuh ini dulu. Amin. Jadi kan kebetulan kita ini sama-sama orang geografi ya. Oh iya. Sama geografi nih. Soal bedanya Mbak Orin ini pendidikan, kalau saya murni. Oh, iya. Kan dulunya pendidikan ya, pendidikan geografi itu kan berarti harusnya menjurusnya ke guru. Iya, ke sekolah. Apakah dulunya itu memang cita-citanya menjadi guru? Iya, cita-cita saya sejak kecil, sejak saya TK itu pengen jadi guru sebenarnya. Terus makanya pas SMA ngambilnya IPS karena suka geografi, akhirnya kuliahnya ngambilnya pendidikan geografi. Sebenarnya ngambil 3, kan ada tiga pilihan. Yang pertama ambil pendidikan geografi, kedua pendidikan sosiologi, yang ketiga sosiologi antropologi. Nah, kebetulan masuk ke yang pendidikan geografi. Nah, sejalur lah sama cita-cita saya pengen jadi guru. Nanti semoga di kadus ini juga bisa jadi guru yang baik. Amin. Semoga. Tapi kan kalau misalnya kan ini sekarang pastinya sudah menjadi kepala dusun. Nah, kan nggak boleh ya merangkap untuk kerja di tempat lain gitu kan, nggak boleh. Terus gimana cita-cita menjadi gurunya tuh gimana? Belum tergambar sih kalau sampai saat ini. Ya udah, ini yang ada dulu aja dijalankan, nanti kedepannya gimana ngikutin arus aja gitu. Terus apakah sebelum jadi dukuh tuh sudah tergambar saya tuh bakal berkecimpung di masyarakat yang notabene semuanya itu usianya jauh lebih tua dari saya, maksudnya Mbak Orin gitu ya, usianya jauh lebih tua. Terus dukuh-dukuh yang lain kan juga udah tua-tua nih, sudah berumur. Nah Mbak Orin tuh paling udah sendiri, fresh graduate, dan ada gambaran nggak aku harus kayak gimana untuk bergabung dengan mereka atau berkecimpung di masyarakat yang seperti gimana gitu?
apa ya, dulu gambarannya nggak kayak gini sih. Beda. Kalau dulu gambarannya ya bekerja untuk masyarakat, komunikasinya sama masyarakat, sama atas, sama kelurahan gitu ya. Gimana ya Mbak? Saya juga bingung jelasin ya. Pokoknya dari awal saya yang tahu, ketika saya udah lolos di sini itu ya udah belajar lagi. Karena ini memang nggak sejalur sama yang aku ambil pendidikannya. Pendidikanku nggak sejalur sama jabatan ini, ya udah aku belajar lagi dari awal. Belajarnya nggak harus sama guru, nggak harus sama siapa, tapi sama masyarakat luas. Yang penting bisa belajar dengan baik, bisa berkomunikasi dua arah gitulah intinya. Pokoknya nanti kalau komunikasinya lancar, semoga juga kedepannya lancar, belajarnya juga lancar, bisa cepat menguasai. Semoga lancar semua. Semangat. Usia 23 tahun itu usia yang masih muda banget ya. Tapi sebelum ini, maksudnya dalam hal pendidikan di sekolah tuh prestasi apa sih yang sudah ditorehkan? Mungkin dari TK atau dari SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh sudah pernah ada prestasi apa? Prestasi apa ya? Tidur di kelas kali. Janganlah, malu lah saya. Oh, nggak apa-apa, itu kan menjadi suatu kebanggaan. Apa ya? Prestasi akademik apa non akademik? Terserah, boleh semuanya, sebutkan saja. Kalau prestasinya lebih ke akademik. Kalau yang non akademik nggak begitu suka barengan sama yang non. Maksudnya nggak suka gabung-gabung sama yang non akademik. Dulu pernah ikut OSN kebumian, tapi nggak lolos. Sedih. Terus pernah ikut PKM. Oh, PKM penulis saya, nulis ya. Karya ilmiah kayak gitulah, semacam karya ilmiah. Pernah juara 2, tapi nggak lolos PKM-nya. Udah sih itu aja, tuh SMA, kuliah. Oh, yang berarti lain-lain yang udah lama. kuliah. PKM. Dulu kuliah ikut organisasi nggak? Ikut organisasi. Apa? Bukan organisasi sih, komunitas. Oh, komunitas, tapi di masih lingkup, Iya. di dalam lingkup UNY-nya. Iya. Mau jadi UKMF tapi nggak bisa, makanya namanya tetap tetap komunitas. Oh gitu. Berarti belum diakui sama jurusan? Belum diakui sama universitas? Diakui, soalnya tetap turun anggaran juga kan dari atas. Tetap diakui, cuman kalau dijadikan UKMF nggak bisa. Jadi ada dana yang buat komunitas-komunitas di fakultas, sama ada dana untuk UKMF. Nah, kita ada dananya yang untuk komunitas. Soalnya mau mengajukan jadi UKMF nggak bisa, nyaingin yang universitas nanti. Oh gitu. Lebih rumit ternyata. Pada kepo apa lagi nih? Siapa yang kepo ya? Klik. Aku baru 3 tahun di sini loh Mbak. 4 tahun, hampir 4 tahun. Mana? Di Bantul. Jadi, hai guys. Jadi Mbak Orin ini, oh iya, nama lengkapnya itu kan Sandika Abdi Harinsani, tapi panggilannya Orin gitu. Baru 3 tahun di Bantul. Baru 3 tahun di Bantul. Tadinya di mana? Tadinya sih di Prambanan. Oh, Maksudnya Prambanan Sleman. lahirnya di Bantul, pernah TK di Bantul, di rumah ini juga. Terus ngikutin bapakku kan guru, pindah ke Prambanan, mutasi ke Prambanan, akhirnya sekeluarga pindah ke Prambanan sampai kuliah semester 2. Terus semester 3, akhir semester 2 itu balik lagi ke Bantul. Jadi baru sekitar 3 tahun di sini. Kalau ditanyain seluk-beluk Bantul gitu juga nggak begitu paham, belum begitu paham. Tapi apakah selama 3 tahun itu berkecimpung juga di kemasyarakatan di daerah Gedangan? Aktif di Gema Remaja Dusun sama Karang Taruna, tapi Karang Tarunanya nggak begitu aktif sih, cuma di dusun aja. Apa jabatannya? Ada anggota atau? Anggota. Pernah
katanya sih pernah mau diajuin jadi ketua, tapi pas waktu itu saya nggak berangkat, jadi melarikan diri jangan jadi ketua. Tapi sekarang malah jadi kepala dusun. Coba. Gitu. Belum lama. Prestasi yang Biasa aja. top sih. Ya berani, keberanian untuk menjadi lain daripada yang lain itu perlu diacungi jempol loh. Soalnya gini ya, saya aja gak kepikiran loh jadi kepala dusun. Saya juga enggak. Tapi kok ya akhirnya keterima, ya dijalani aja. Iya. Ya. Mungkin jalannya gitu dulu, nanti baru ada jalan yang lain. Soalnya setahu saya itu kan kalau jadi kepala dusun itu paling tidak 5 tahun ke depan tuh nggak boleh keluar. Maksudnya untuk daftar jadi kerja yang lain tuh nggak boleh. Jadi pure jadi jabatan itu aja. Gitu ya. Terus kalau ya ini kan jiwa muda. Saya tuh pindah kerja udah 2 atau 3 kali gitu, pindah-pindah. Biasa kan anak muda pindah-pindah lah. Mbak Aurin ini baru aja lulus kuliah, terus jadi kepala dusun. Kan nggak mungkin untuk daftar yang lain ya. Terus gimana itu untuk mengantisipasi gejolak mudanya ini gimana itu? Kalau sebelum jadi kepala dusun nih, dulu kan pas kuliah pengennya, kan cita-cita jadi guru, pengen keluar lah, pengen keluar Jawa kemana gitu kan. Ya dulu lah pas masih kuliah, kan belum punya tanggung jawab segede ini. Pamit kan sama ibu, aku besok kalau lulus mau kesana mau gini. Katanya nggak usah, di rumah aja. Mungkin itu kali doanya orang tua itu kan yang utama. Makanya disuruh ngikut. Ya udahlah, cari pengalaman, seenggaknya kalau kamu nggak lolos kamu dapat pengalaman, kalau lolos alhamdulillah kan nggak jadi pergi maksudnya gitu. Ya udah dijalanin dulu 5 tahun paling nggak kan. Semoga nanti tetap istiqomah lah. Semangat ya buat teman-teman yang masih kuliah, nggak usah mikirin kerjanya gimana. Saya tiba-tiba nemu kerjanya. Betul. Sebenarnya banyak juga orang yang kuliah terus mimpinya jauh-jauh, juga stuck aja di situ aja. Saya loh anak geografi, mimpinya tuh dulu awalnya pengen kayak presenter jejak petualang. Nah, kan bisa kemana-mana. Tapi nyatanya juga stuck aja di sini. Sedih sih, tapi ya mungkin dari sini besok-besok saya bisa mengantarkan anak saya untuk menjadi sesuatu yang bisa keliling dunia atau keliling mana-mana kan. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Doa baik harus diamini. Jadi di sini kita Ngobrol enggak kayak ya semacam podcast gitu, tapi ya cuman bincang-bincang santai. Apa ya? Biasanya apa yang buat orang kepo? Berapa bersaudara sih? 9 bersaudara. Banyak. Anak keberapa? Anak keempat. Yang waktu jadi fotografer itu saudara juga? Bukan. Temannya. Oh. Saudaranya kemarin datang semua waktu pelantikan? Enggak. Saudaranya masih kecil-kecil. Oh. Anak pertama usia berapa? Anak pertama kelahiran 91 di Lampung. Anak kedua di Jakarta. Yang ketiga kemarin datang, anak kelima datang. Adik-adiknya masih kecil, masih lari-larian. Anak pertama 91 berarti ibunya kelahiran 70-an. Iya. 73. Ibu masih muda sekali. Kelahiran 70-an. Masih 8 sekarang. Tinggal 8 ding. 9 berarti anak yang kecil, paling kecil masih TK 0 besar. TK. Wow. TK 0 Super besar. sekali. KB nggak sih?
Kan enggak ya, enggak tahu. Banyak banget. Pernah kebayang nggak punya anak banyak? Sudah dimulai. Oke. Terima kasih ya buat semua yang sudah nonton video ini dan klik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Tetap semangat, positive thinking, apapun kerjaannya kalian harus menjalaninya dengan semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.